Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Angkatan 2020, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi mengenai minividas. Materi ini merupakan bentuk praktikum yang ketiga ya, setelah sebelumnya sudah mendapatkan beberapa materi untuk penjelasan mengenai instrumen-instrumen yang digunakan pada penelitian ataupun praktikum tentang teknologi laboratorium medis. Untuk yang kali ini mungkin materinya sedikit lebih harus lebih fokus lagi mahasiswa ya, karena pembahasannya tidak mudah kalau saya bilang. Jadi mahasiswa harus benar-benar memiliki niat ya, terutama minat serta kemauan untuk memahami dan mempelajari konsep dari alat pada kali ini, yaitu minividas, sehingga nantinya ketika praktikum offline sudah bisa dilaksanakan, kalian tinggal bisa melaksanakan aplikasi atas pemberian materi-materi penjelasan yang sudah ada dengan baik. Oke, untuk yang pertama, pendahuluan dulu ya. Jadi di sini saya ingin memberikan pendahuluan bahwa saya jelaskan sekali lagi bahwa Anda adalah seorang calon ahli, sekali lagi ahli teknologi laboratorium medis. Jadi di sini seorang calon ahli harus memberikan atau belajar juga dengan sebaik mungkin ya. Jadi ini prolog dulu, saya menjelaskan bahwa segala materi apapun yang diberikan oleh dosen, kalian harus memahami dulu niat awalnya itu adalah, pendahuluannya adalah Anda adalah seorang ahli, sekali lagi ahli teknologi laboratorium medis ya. Bahkan 4 tahun lagi Anda akan mampu melakukan pemeriksaan kesehatan ya, untuk membantu menunjang diagnosa dokter. Jadi nanti kalian 4 tahun lagi dari hari ini yang masih belajar dari rumah, dengan niat kalian, kemauan kalian, minat kalian, insya Allah 4 tahun lagi kalian akan berada di suatu laboratorium melaksanakan instruksi bersamaan dengan kolaborasi dengan dokter untuk menunjang diagnosa dokter dengan pemeriksaan laboratorium yang baik. Jadi harapan-harapan ini yang harus terus ditanamkan kepada kalian, yang ditanamkan kepada kalian di sini adalah itu tadi, kalian harus mempunyai minat bahwa insya Allah 4 tahun lagi kalian akan menjadi orang yang berbeda dari hari ini tentunya. Oleh karena itu ya, pada hari ini Anda harus serius mempelajari perkuliahan, termasuk konsep pemeriksaan dari suatu metode dan penggunaan dari alat tersebut. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah Anda harus benar-benar mempersiapkan dulu nih, walaupun kalian belum bisa langsung praktikum secara offline di kampus, tetapi dengan ini, pada hari ini itu kalian sudah mempersiapkan diri dengan serius ya, bahwa
minimal membaca dulu prosedur pemeriksaan, metodenya, pemahaman metode seperti apa, agar nanti ketika kalian sudah terjun secara offline, kalian sudah bisa melaksanakan dengan baik, sudah mengerti, oh ini alatnya sudah pernah dijelaskan Pak Arief, oh ini tuh namanya Minivides, tinggal bagaimana aplikatifnya kalian bisa menggunakan alat tersebut. Jadi minimal di dalam otak kalian itu sudah ada menyimpan server, menyimpan memori terkait dengan penjelasan yang dijelaskan oleh dosen, sehingga nanti ketika di recall atau ditanyakan kembali ketika benar-benar sudah ada di lapangan atau laboratorium, kalian sudah bisa melaksanakan itu. Nah, jadi gini, saya mengerti banget ya, bahkan kita semua itu mengalami ini ya, seluruh dunia ya, pandemi, wabah ya, yang dimana seharusnya hanya diramalkan hanya sekitar, atau prediksi hanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan, ternyata dari Maret sampai Desember ini masih berjalan pandeminya begitu, sehingga saya pun, pengajar pun memiliki kadang-kadang emosi dan juga mood boosternya terhadap mengajar ataupun memahami terkait permasalahan itu juga akhirnya naik turun. Saya mengetahui itu, sehingga seorang mahasiswa, seorang ahli ya, seorang mahasiswa yang nanti akan menjadi seorang ahli ini, angkatan 2020 ini, yang sudah bukan seorang siswa lagi tapi mahasiswa, mari kita jadikan pandemi ini seharusnya meningkatkan keilmuan ahli teknologi laboratorium medis ya. Jadi berdasarkan survei juga, minat untuk orang-orang mendaftar di analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis itu menjadi sangat tinggi sekarang, bahkan kenaikannya 100%. Bahkan beberapa laboratorium dan tempat-tempat fasilitas kesehatan memandang memang ternyata sangat perlu memiliki laboratorium, bahkan seorang ATLM yang membantu dalam pemeriksaan di semua tempat, tidak hanya di Jawa saja tapi di seluruh Indonesia, sehingga nanti insya Allah ketika kalian lulus, kalian sudah bisa langsung bekerja dengan baik gitu. Nah, ketika harapan itu nanti bisa tercapai, kalian belajarnya bisa secara baik, itu kalian juga harus benar-benar belajar dengan baik ya. Nah, jadi pandemi ini bukan terus kalian sama sekali, wah ini pandemi terus manfaatkan, kan kuliahnya online, jadi ya belajarnya nanti kalau ada tugas saja. Bukan. Jadi sebenarnya tugas itu hanya sebagai recall atau kalian mengingat kembali apa yang telah diberikan oleh dosen. Walaupun sebenarnya kalau mencari tugas pun di Google banyak, saya yakin ya. Kemudahan itu selalu ada di zaman ini. Tapi bagaimana zaman yang mudah ini kalian harus bisa manfaatkan dengan baik gitu. Jadi saya ulangi lagi, pandemi seharusnya meningkatkan keilmuan ahli teknologi laboratorium medis. Nah, ini ibaratnya ini, kalian hanya sekarang belajar di depan layar kaca, bisa laptop, bisa handphone, bisa live Google Meet atau Google Classroom atau menggunakan Zoom, nggak apa-apa. Jadi hati kalian itu harus diberikan kelebaran keikhlasan, sehingga ketika menerima ilmu dari dosen itu kita benar-benar memiliki frekuensi yang sama. Jadi ketika pikirannya kacau, perasaannya nggak enak, itu frekuensinya itu kalau ibarat televisi itu antenanya itu kacau, jadi nggak bisa untuk mau menonton MasterChef atau Indonesian Idol atau Kompas itu misalnya, itu nggak bisa atau nggak ada gambarnya karena sinyalnya atau antenanya rusak. Atau ketika kamu handphone ya, misalnya ada sinyal handphone itu nggak ada sinyalnya karena kamu berada di tempat yang tidak sesuai, misalnya seperti itu ya. Ini sama, jadi kalian harus menetapkan diri, keikhlasan hatinya untuk belajar, sehingga nanti frekuensinya antara yang diberikan penjelasan oleh
dosen dengan yang kamu terima perasaanmu dan pikiranmu itu nanti bisa masuk. Selain kamu mengikhlaskan pikiran dan juga hatimu untuk belajar di sini, kamu juga harus merasa semangat. Semangat di sini adalah jangan ada pikiran tambahan bahwa wah ini kok mulai susah atau ini kayaknya it's not me atau ini bukan saya atau saya akan sangat susah. Sebenarnya kesusahan itu akan menjadi mudah ketika kalian berusaha atau ada semangat untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kalian ada berusaha untuk menyelesaikannya, maka kalian akan insya Allah bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Ya, benar sekali ya, saya ulangi lagi bahwa masa pandemi seperti sekarang ini adalah masa yang paling tepat untuk adik-adik belajar. Karena ini sangat erat dengan pekerjaan yang akan Anda lakukan nanti. Mungkin pernah dengar ya, atau ini merupakan hal yang harusnya dipelajari. Jadi ada pemeriksaan swab menggunakan nasofaring, jadi mengambil dari tenggorokan gitu ya. Terus ada pemeriksaan rapid test yang menggunakan darah. Nah, itu seharusnya menjadi daging. Kenapa maksudnya menjadi daging? Yaitu menjadi daging bacaan yang lezat untuk menjadi pengisi hari kalian sebagai seorang mahasiswa TLM. Jadi harusnya ada bacaan-bacaan, bukan bacaan-bacaan tentang wah korbannya semakin banyak atau semakin ini. Oke, itu akan semakin banyak karena kita memang belum memasuki fase-fase turun dari pandemi gitu. Tapi yang harus menjadi bacaan yang lezat itu adalah konsep-konsep dari pemeriksaannya yang menjadi memang keilmuan yang akan kalian dapatkan atau kalian pelajari nanti. Jadi 4 tahun lagi itu kalian yang akan melakukan rapid test atau swab test atau pemeriksaan apapun terkait virus, bakteri ataupun kelainan penyakit, itu kalian yang akan menjadi yang melakukan pemeriksaan itu. Sehingga ini tadi harusnya kalian bisa menjadi lebih bijak dan lebih fokus dan juga bisa menjadi bahan bacaan yang lezat untuk mengisi hari kalian untuk tentang pemeriksaan-pemeriksaan yang ada saat pandemi seperti sekarang ini. Gitu ya. Jadi memang efek dari pandemi ini kita belum bisa bertatap muka secara nyaman langsung offline di kampus. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Apakah kalian murung berdiam diri? Wah, soalnya kalau saya nggak langsung sama dosen nggak bisa gitu. Padahal ya seorang mahasiswa harus mempersiapkan diri bagaimana susahnya, karena nanti di dunia kerja pun tidak semudah kalian hari ini ataupun saat sekolah siswa dulu, akan menjadi lebih berat lagi, ada permasalahan dan bagaimana kalian menyelesaikan problem solver itu atau mencari penyelesaian dari permasalahan. Sehingga tetap harus mempersiapkan diri, minimal apa? Minimal mengetahui konsep praktikumnya ya. Prinsip kerja alatnya, bagaimana sih cara kerja praktikumnya, bagaimana sih cara penggunaan alatnya, serta ilmu-ilmu pendukung lain, ilmu-ilmu dasar terkait misalnya virus COVID ya harus mempelajari COVID itu menularnya lewat apa, kok bisa kita mengambilnya sampelnya menggunakan darah untuk rapid test antibody. Nah, seperti itu yang kalian pemahamannya itu harus sudah tahu dulu, sehingga ketika nanti berdiskusi secara langsung offline menggunakan alatnya di kampus, tinggal kita memantapkan cara kerjanya saja. Begitu. Oke, mantap ya. Nah, selanjutnya adalah mungkin ada yang pernah lihat atau ini sosok ini ya. Ini di dunia masak ya atau dunia chef itu mungkin terkenal gitu ya. Ada quote-nya itu, butuh pengorbanan apabila ingin menjadi profesional. Nah, profesional di sini tidak hanya di dalam dunia juru masak saja, tetapi profesional di sini termasuk nanti kalian adalah sebagai seorang ahli ya, ahli teknologi laboratorium medis. Menjadi seorang yang profesional itu harus pengorbanan, harus luar biasa. Bagaimana kalian sekarang ini mencari sinyal, banyak membaca, kuotanya tersedot banyak. Nah, itu memang menjadi salah satu pengorbanan hari ini yang bisa kalian lakukan untuk berdedikasi secara penuh dalam pendidikan. Ini quote dari Chef Junaidi mungkin kalau di Jawa ya namanya ya. Jadi ya itu, kalian harus benar-benar ibaratnya seorang chef ya. Ibaratnya itu Anda adalah seorang chef. Dan chef itu kan tugasnya apa? Masak ya. Pernah melakukan kegiatan masak atau
ini ibaratkan kalian mengimajinasikan kalian adalah seorang chef atau kalian mau masak ya, lapar. Pernah nggak melakukan kegiatan memasak? Pasti pernah ya. Apa kira-kira yang Anda masak? Apa kira-kira yang Anda masak? Contohnya misalnya, wah saya sering mau masak telur mata sapi. Jadi telur, terus kuningnya di luar, terus ada putihnya di luar, terus kuningnya di dalam gitu. Jadi membentuk mata. Atau kalau anak-anak itu nyebutnya telur mata sapi gitu ya. Nah, kira-kira langkah apa yang Anda akan lakukan ketika mau masak telur? Ini ibarat di laboratorium ini sama seperti kalian masak telur. Apakah Anda memejamkan mata? Kamu diam, berdoa bismillahirrahmanirrahim, terus kamu melek, tiba-tiba ada telurnya sudah jadi di depan kalian, ya? Kan tidak ya. Jadi bagaimana kalian ingin memasak telur mata sapi dengan nasi goreng misalnya, itu kan kalian harus ada upaya, yaitu upaya apa? Memasak ya, memasak atau bagaimana menggoreng nasi dan telur itu sehingga menjadi suatu paduan yang enak. Sama ketika kalian menjadi seorang ahli teknologi laboratorium medis, di mana nanti ketika sudah terjun di laboratorium, kalian harus seakan-akan kalian itu memasak. Jadi masak itu ada bahan A, bahan B, bahan C, langkah kerjanya ada melalui 1, 2, fase 1, 2, dan 3 atau fase yang lainnya, sehingga nanti akan mendapatkan hasil laboratorium yang baik sehingga bisa membaca untuk permasalahan pasien. Ini sama, jadi ibaratkan kalian itu seperti memasak. Nah, Anda akan bisa membuat telur mata sapi yang enak. Yang enak itu pasti mengawalinya itu dengan kamu membaca dulu. Ada resep nasi goreng khas Aceh. Khas Aceh itu apa toh? Kan kamu nggak mungkin tiba-tiba kamu tidak baca sesuatu terus kamu masak di dalam dapur. Pokoknya saya pengen membuat nasi goreng khas Aceh, tapi nggak tahu khasnya Aceh itu dari mana. Ternyata khasnya Aceh itu dari ada minyaknya yang lebih banyak dari biasanya, ada bumbu rempah-rempahnya yang kuat di situ sehingga ini khasnya Aceh, sehingga lidahnya itu berbeda ketika mau makan nasi goreng Jawa dengan nasi goreng Aceh seperti itu. Nah itu sama, jadi kalian itu di dalam laboratorium atau saat pandemi ini, ibaratkan kalian ini adalah ingin membuat makanan, tapi sebelumnya itu membaca resep dulu. Membaca resepnya dari mana? Dari perkuliahan kita hari ini, bisa mendengarkan dosen anggap saja chef yang lain, atau chef Junaidu, chef Renata, chef Arnold, nah itu ya, itu dosenmu. Dimana kamu di situ kamu melihat, bagaimana penjelasan terkait penggunaan alat, terkait dengan cara kerja praktikum, sehingga kalian nanti ketika sudah siap untuk memasaknya itu nanti atau praktikumnya ya, secara offline itu sudah bisa. Jadi sekarang silakan untuk membaca resep, berimajinasi, memahami langkah kerjanya. Ternyata kalau mau goreng nasi goreng Aceh, minyaknya itu nanti ditambahkan di akhir. Itu kan harus tahu. Itulah langkah-langkah kerja seperti itu yang sudah harus disiapkan pada hari ini gitu. Dan baru melaksanakan ketika semua sudah siap. Sama seperti itulah Anda nanti ketika di laboratorium, karena di sini Anda adalah chefnya di laboratorium. What does a medical lab technician do? Jadi kalian yang merangkai, membuat SOP, melakukan kalibrasi alat, melakukan pemeriksaan, melakukan identifikasi pasien, itu kalian, sehingga chefnya itu kalian di sini. Nanti dokter itu tinggal disajikan dengan kertas hasil pemeriksaan lab yang kamu pertanggungjawabkan secara profesional, bisa mempertanggungjawabkan kondisi dari si pasien tersebut. Oleh karena itu, raciklah dengan baik sesuai prosedurnya, ya. Raciklah pemeriksaan itu sesuai dengan prosedurnya. Imajinasikan konsepnya sekarang ini dan lakukan yang terbaik. Nah, selain kalian memahami cara kerja, konsep, dan lain-lain, ini kalau masukan saya, agar kalian bisa memahami dengan lengkap apa yang kalian pelajari pada hari ini, harus ada rasa yang paling awal itu adalah keikhlasan. Passion dulu, kamu harus menjadikan bahwa kuliah di sini itu passion, walaupun misalnya mungkin ada beberapa atau mayoritas mungkin ya yang karena dari permintaan orang tua. Tapi nggak apa-apa, permintaan orang tua itu
kamu harus ikhlas, mendoakan juga dengan baik bahwa insya Allah kamu diberikan keberkahan dan keberuntungan. Insya Allah ilmu itu bisa lebih mudah masuk ke otak kalian, sehingga passion, gairah, menyukai, ya. Do what you love, what you do, ya. Do what you love what you do. Jadi kamu harus melakukan apa yang kamu sukai. Jadi ini harus menjadi salah satu prioritas yang kamu sukai juga kuliah di sini. Dan kamu juga harus mencintai apapun yang kamu lakukan untuk prodi ini gitu, atau jurusan yang kamu ambil ini. Tuh. Jadi kamu harus menetapkan itu dulu. Kalau kamu tidak tidak ada rasa cinta. Ini misalkan kamu cinta gairah remaja gitu ya dengan seseorang gitu ya. Pastikan hujan, panas, badai kamu tempuh gitu. Misalnya saya baru sakit nih misalnya gitu, nggak ada yang nganter, padahal udah malam hari, hujan deras, angin, kamu mesti langsung datang ke sana sebelum ada Gojek ya. Kamu datang ke sana, wah seperti seorang superhero gitu, membawakan makanan yang dia sukai. Nah, aplikatif seperti itu yang saya inginkan, itu kalian juga bisa memberikannya di dalam kuliah di jurusan kalian gitu. Jadi kalian harus juga secara berkorbannya itu harus luar biasa, karena kalian benar-benar ini adalah hal yang harus saya sukai dan saya cintai. Insya Allah nanti 4 tahun lagi saya akan menjadi seorang ahli. Itu yang harus kalian tetapkan atau kalian siapkan untuk perkuliahan. Oleh karena itu ya, kami meminta dengan sangat sekali ya, untuk kerelaannya, semangatnya, minatnya dalam berkuliah daring ini. Ingat ya, kami di sini hanya membukakan jalan ilmu. Untuk dapat memasuki ke dalamnya, Anda adalah penggeraknya, mesinnya Anda. Jadi kita ini hanya sebagai pembuka pintu saja. Monggo silakan kalau mau ke arah Kaliurang lewat sini, kalau mau arah ke Parangtritis lewat sini. Kita membukakan jalan-jalan itu. Dan ketika untuk menuju ke tempat tersebut atau menuju gerbang kesuksesan itu siapa? Yuk kalian sendiri, mesinnya kalian sendiri, motornya kalian sendiri, penggeraknya. Sehingga seberapapun usaha kami dalam menjelaskan, ketika tiada cinta dan minat, maka tidak akan merasuk ke dalam inti pembelajaran kalian. Jadi ini belum masuk ke mini vidasnya, tapi saya ingin memberikan semangat karena ketika kalian tidak ada minat usaha ataupun fokus dalam memahami terkait perkuliahan, maka seberapapun usaha kami memberikan, menjelaskan sampai berbusa-busa, sampai seharian full, kalau kalian memang frekuensinya kacau, pikiran dan hatinya sedang kacau, maka tidak akan merasuk dengan optimal. Jadi harus diposisikan, saya itu senangnya kalau belajar sambil apa ya? Santai. Jangan lupa makan, jangan lupa juga ada sedikit olahraga misalnya, itu akan menjadi have fun. Jadi ketika kalian have fun atau senang, itu segala sesuatunya itu masuk akan menjadi lebih mudah daripada kalian sedih, kuliah online lagi. Aduh, pagi hari lagi kurang tidur, harus dengerin ini itu aja lah, tak pause. Jadi ada niatan-niatan buruk yang kalian ciptakan di dalam pikiran kalian yang akan menunda kalian mendapatkan ilmu yang baru. Apalagi ilmu ATLM ini merupakan ilmu yang baru. Di dalam SMA itu nggak ada alat-alat yang canggih-canggih itu, dan ya di sini yang kalian dapatkan. Jadi ini ibarat pintu, yuk kita buka pintu, belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan selalu hadir di setiap langkah pembelajaran yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kita sekarang masuk nih. Saya anggap kita sudah sama frekuensinya ya. Jangan lupa minum, yuk minum dulu. Boleh buat minum apapun. Atau kalau ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan di kolom Google Classroom ya. Jadi biar bisa, atau nanti bisa tanya langsung di Google Meet. Kalau misalnya ada beberapa instruktur dosen yang menjelaskan di Google Meet, nanti saya jawabnya di Google Classroom insya Allah ya. Karena diskusi yang enak kalau menurut saya nanti di Google Classroom. Jadi jangan lupa minum ya. Oke, kita masuk ke dalam alat yang namanya mini vidas.
Ada yang pernah melihat alat ini? Ada nggak? Apa yang kira-kira pertama kali kalian imajinasikan ketika melihat alat ini? Seperti mesin printer, Pak. Misalkan ada yang bilang seperti itu. Ini atau alat scanner, Pak. Kalau saya tahu ini kayaknya printer, Pak. Atau ini alat scanner, Pak. Atau ini mesin fotokopi, Pak. Kayaknya kok kayak alat fotokopi kertas gitu, Pak. Ya, jadi ini termasuk instrumen atau alat yang cukup canggih yang dapat melakukan identifikasi dan analisis sampel yang berkaitan dengan molekular dan imunologi. Nah, untuk lebih jelasnya, dasarnya itu kalian kunci dulu di pikiran kalian harus tahu dulu apa sih molekuler dan apa sih imunologi. Ya, silakan searching apa molekuler dan apa imunologi. Silakan searching untuk tahu tentang penjelasan itu secara mandiri, karena konsep dasar itu harus dikunci dulu di otak kalian. Oh, immunividas itu untuk terkait dengan pemeriksaan molekuler dan imunologi, itu harus dikunci dulu nih tentang pengertian dari kedua hal tersebut. Pemanasan ya, ini seperti kalian membuat suatu larutan gitu ya, biar anget gitu, dipanaskan dulu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa minividas itu termasuk ke dalam suatu prinsip pemeriksaan ya. Alatnya ada juga sendiri namanya ELISA, tetapi bedanya minividas ini adalah bentuk yang lebih canggih dari ELISA yang sebelumnya ada. Gitu. Jadi kalau minividas itu simbahnya atau orang tua atau simbahnya atau keturunannya itu dari prinsip yang nama alatnya itu namanya ELISA ya. Sebelum kita masuk ke inti dari prinsip penggunaan alat minividas, kita akan pemanasan, berdiskusi dulu terkait konsep awal dari adanya alat yang bernama minividas ini. Nah, layaknya seorang chef ya, maka mahasiswa TLM 2020 harus mempelajari dahulu nih prinsip dasar dari resep atau makanan yang akan dimasak. Menyiapkan telurnya, menyiapkan segala macamnya, minyaknya, nasinya yang seperti apa, yang pulen atau yang setengah matang atau yang bubur. Itu kalian harus memahami itu. Nah, jadi awalnya adalah kalian harus silahkan search dulu tentang yang namanya ELISA. ELISA itu apa? Jadi prinsip dari alat minividas ini berbasis ELISA. Silahkan searching untuk penjelasan lebih lengkap. ELISA ini singkatan bahasa Inggris dari nama Enzyme Linked Immunosorbent Taught Immunosorbent Assay, atau kalau dalam bahasa Indonesia penetapan kadar imunosorben yang bertautan atau berikatan antar enzim. Merupakan uji serologi yang umumnya digunakan, seringnya uji serologi, walaupun sebenarnya tidak hanya darah yang bisa diuji menggunakan ELISA ini, dan umumnya digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Nah, ketika kita membicarakan imunologi atau ilmu yang membahas tentang sistem imun ya, kita akan mempelajari atau membahas tentang yang namanya antigen dan antibodi. Gitu. Jadi prinsip dari ELISA ini adalah sebenarnya menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapornya. Gitu. Jadi ikatan antara si antibodi dan antigen itu dibantu dengan si enzim ini yang akan membuat sebuah kunci ikatan gitu, sehingga nanti bisa dibaca interaksinya seperti apa di dalam pemeriksaannya.
Nah, kita harus mempelajari dulu nih antigen. Antigen itu apa? Antigen itu kalau saya dilihat di sini, ini gambar apa ya, kalau anak adik-adik tahu, ini adalah gambar-gambar jenis-jenis antigen. Antigen itu mungkin kalau kalian searching, virus itu juga termasuk antigen, bakteri juga termasuk antigen, beberapa sel-sel kanker misalnya yang atau sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita itu juga di tubuh akan mengenalinya sebagai antigen. Atau bahan-bahan kimia lain, misalnya cemaran-cemaran limbah, cemaran-cemaran udara, itu ketika masuk dihirup ke dalam tubuh kita itu akan direspon sebagai antigen atau sebuah zat yang akan merespon sistem imun karena dia berbahaya ketika masuk ke dalam tubuh kita. Antigen merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Jadi hubungan antara antigen dan antibodi ini, jadi si antibodi ini akan keluar karena ada antigen. Ya, jadi respon imun dalam tubuh kita itu ketika ada antigen masuk, flu misalnya batuk-batuk atau flu, ada bakteri atau virus yang masuk, maka sistem imun ini akan merespon dengan menghasilkan antibodi untuk melawan antigen yang ada di tubuh kita. Nah, antigen di sini bisa dapat berupa bakteri, virus, proteinnya virus, karbohidratnya, terus sel-sel kanker ataupun racun yang tidak dianggap oleh tubuh kita itu sinyalnya itu adalah berbahaya ketika ada di dalam tubuh kita, sehingga si tubuh akan mengeluarkan antibodi untuk melawan antigen yang ada di dalam tubuh kita. Antigen dianggap sebagai zat asing oleh sistem imunitas karena dapat mengancam kesehatan tubuh. Termasuk ketika kita membicarakan yang namanya pada tahun ini pandemi, yaitu pandemi wabah COVID-19 ya. Jadi kalau kalian pernah dengarkan ada tag diagnostik antigen atau antibodi gitu ya. Jadi tag diagnostik deteksi antigen itu dirancang secara langsung untuk mendeteksi protein SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang dihasilkan oleh virus yang bereplikasi di sekresi saluran pernapasan. Sehingga kenapa kok yang diambil itu menggunakan swab test, kamu ambil di bagian hidung atau tenggorokan. Karena memang dia replikasi virusnya itu akan berada di daerah saluran pernapasan. Nah, untuk deteksi antigen atau melihat apakah ada virus di situ, itu maka menggunakan antigen COVID-19 gitu. Dengan menggunakan metodenya itu untuk imunodeteksi dengan format tes alur yang mudah dipakai dan biasanya dipakai untuk beberapa permasalahan malaria, tes HIV juga ada rapid test antigennya, dan influenza. Antigen rapid test ini biasanya terdiri dari kaset plastik dengan rongga sampel dan penyangga dan strip dengan garis tes dengan antibodi terikat untuk kompleks antigen antibodi. Sehingga untuk kasus COVID-19 ini yang dideteksi itu adalah targetnya protein nukleokapsid virus yang jumlahnya banyak. Jadi dia mendeteksi proteinnya si virus ini. Sehingga semua material yang diperlukan untuk melakukan tes termasuk material pengambilan sampel harus disediakan oleh laboratorium seperti itu. Sehingga ini ya, makanya saya bilang kenapa kok wabah ini, pandemi ini merupakan hal yang paling bagus untuk dipelajari oleh seorang ATLM. Karena apa? Di sini dari pemeriksaan-pemeriksaannya, jenis-jenis metodenya itu merupakan daging atau bacaan yang lezat untuk kalian gitu. Jadi tolong, ini akan menjadi bacaan kalian. Ada antigen, ada antibodi, ada virus, ada pandemi, itu silahkan dipelajari dengan baik gitu ya. Dibaca-baca agar kalian minimal info dasarnya itu apa, bisa memberikan informasi kepada sekeliling kalian, kampung kalian itu tentang COVID ini ya. Jadi jangan sampai malah kalian nanti bingung, loh kamu kan ATLM tapi kok nggak tahu bedanya pemeriksaan antigen, pemeriksaan antibodi, pemeriksaan PCR itu apa. Nah itu malah kalian akan menjadi
dilema, padahal harusnya kalian harus tahu dulu dasar itu tentang pemeriksaan antigen, pemeriksaan antibodi, dan pemeriksaan PCR gitu ya. Itu hanya intermezzo saja bahwa saya ulangi lagi, pandemi ini merupakan hal yang menarik dan harus dipelajari juga oleh kalian seorang calon-calon ahli teknologi laboratorium medis. Nah, sekarang saya ingin bahas tentang antibodi. Jadi kalau tadi antigen itu zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau antibodi itu respon imunitas tubuh yang dikeluarkan ya dari tubuh untuk melakukan defending atau pertahanan, mekanisme pertahanan untuk melawan si antigen itu. Antibodi itu klasifikasinya ada banyak. Nanti kalian akan mendapatkan ilmu tentang antigen antibodi lebih banyak nanti di mata kuliah imunohematologi kalau tidak salah. Jadi di sini itu klasifikasinya antibodi itu ada antibodi namanya IgG, ada IgE, ada IgD, ada IgM. Ig itu artinya imunoglobulin. Ada IgA, imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin E, imunoglobulin D, imunoglobulin M gitu ya. Dan ini mungkin kalian akan ilmunya dasarnya itu kalian akan dapat tentang COVID ini karena ada rapid antibody gitu ya. Jadi keluar nanti IgG positif, IgG reaktif atau IgM reaktif. Itu ilmu juga, itu daging juga. Jadi sehingga kalian tahu, oh ternyata dideteksi dia IgM reaktif, oh berarti dia sedang dalam masa infeksi. Oh dia mengalami IgG reaktif gitu. Oh berarti dia sudah melalui masa infeksi tetapi sedang masa penyembuhan gitu ya. Karena IgG ini merupakan marker atau bentuk penanda bahwa si tubuh ini telah melalui masa, kalau yang IgG ya, melalui masa infeksi. Jadi dia sudah memberikan marker penanda dalam tubuh kita. Jadi sehingga kalau misalnya kasusnya COVID, kalau kita benar-benar sempat terkena COVID gitu ya, ketika dia masuk lagi ke tubuh kita, itu si virus itu akan, oh ternyata sudah pernah masuk, ya udahlah saya keluar lagi atau nggak jadi menginfeksi. Seperti itu. Jadi ada penanda dalam tubuh kita sudah diciptakan memiliki antibodi juga ya untuk mengenali si virus-virus yang sempat ada di dalam tubuh kita. Itu ya. Makanya itu tadi kalian harus bisa belajar tentang COVID ini menjadi lebih hal yang luar biasa, apalagi ketika membicarakan tentang antigen dan antibodi. Nah, antibodi di sini adalah pengertiannya zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi sendiri memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu sebagai benteng pertahanan terhadap antigen seperti virus, bakteri, dan zat beracun yang menjadi penyebab penyakit. Tubuh membutuhkan imunitas agar dapat melindungi organ tubuh atau biasa juga disebut sebagai antibodi. Antibodi dihasilkan dari sel-sel leukosit atau sel darah putih. Yang sel darah putih sendiri bekerja dengan cara menghancurkan hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi sel-sel leukosit itu membuat akhirnya bekerja bersamaan untuk menghancurkan hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit. Oke, ini antibodi itu diproduksi oleh limfosit B. Limfosit B memerlukan bantuan dari anak perangkat limfosit T agar dapat bereaksi terhadap antigen-antigen tertentu. Terus kemudian sel plasma dari limfosit B berfungsi menghasilkan antibodi. Ini perjalanannya bagaimana kok bisa antibodi itu ada dalam tubuh kita. Tidak hanya, jadi bagaimana perjalanan respon imunitas itu ada ketika ada reaksi terhadap antigen ya dengan ini, di mana ada namanya limfosit B yang terbantu dari anak perangkat limfosit T agar dapat bereaksi terhadap antigen-antigen tertentu. Nah, sel plasma dari limfosit B berfungsi menghasilkan antibodi. Antibodi ini yang akan mengikat pada antigen yang masuk, dan limfosit B akan membentuk sel memori yang bertahan dalam tubuh kita. Jadi
sel plasma dari limfosit B itu menghasilkan antibodi. Lalu antibodi yang sudah dikeluarkan, yuk itu tentara, jadi tentara tubuh kalian. Ayo kita lawan musuh kita. Nah, terus dia melawan musuh kita. Nah, nanti sisanya terjadi laporan ke limfosit B. Limfosit B yang kemudian akan, oke, kita sudah kenal kalau lawan Belanda itu pokoknya enggak, Belanda itu tidak doyan makanan yang mengandung gandum tinggi misalnya, atau tidak doyan nasi. Wah, berarti kita sajikan nasi saja. Nah, jadi bentuk-bentuk strategi-strategi tersebut yang kemudian membentuk sel memori dalam tubuh kita sehingga bisa memiliki pertahanan ketika ada penjajah yang datang ke tubuh kita gitu. Jadi ketika sistem imun berjumpa dengan antigen yang sama loh ya. Jadi ketika, kok kamu lagi gitu misalnya, itu sistem imun itu udah siap gitu, udah pernah ini ngelawan demam berdarah gitu misalnya. Sehingga antibodi akan selalu siap sedia melawan antigen tersebut. Gitu konsepnya yang harus kalian tahu. Imunitas ini terdiri dari 5 jenis imunoglobulin ya, imunoglobulin G, IgM, IgE, IgA, IgD. Nah, itu kalian bisa baca masing-masing perbedaannya dari IgG, IgM, IgE, IgA, IgD ini sebagai ilmu dasar terkait dengan antibodi. Nah, terus kita akan membahas tentang namanya ELISA. ELISA diperkenalkan pada tahun 1971. Udah lama ya, oleh namanya Peter Perlman dan Eva Engvall untuk menganalisis adanya interaksi antara antigen dan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapornya atau reported label. Nah, umumnya ELISA itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama namanya competitive assay, yaitu menggunakan konjugat antigen enzim atau konjugat antibodi enzim, dan non-competitive assay yang menggunakan 2 antibodi. Pada ELISA non-competitive assay, antibodi kedua akan dikonjugasikan dengan enzim sebagai indikator. Teknik kedua ini sering disebut sebagai sandwich ELISA. Wah itu Pak. Wah, materinya kok pusing langsung Pak gitu. Ini pelan-pelan pasti bisa. Nah, di sebelah kiri ini gambar ini sebenarnya menunjukkan bahwa bentuknya medianya itu seperti ini. Jadi ketika mau membuat masakan gitu ya, masak gitu ya. Nah, itu kan harus ada piringnya, itu kan yang cantik gitu ya. Nah, ini seperti piringnya, atau bagaimana kamu menyajikannya untuk bisa dibaca secara pemeriksaan itu menggunakan ini. Alat yang bentuknya ada lubang-lubang kecil, ada yang jumlahnya 24 lubang, ada yang jumlahnya 96 lubang, atau kita sebut sebagai well plate. Lubang well plate. Nah, seperti ini lubangnya. Kalau dihitung kecil-kecil nih hanya cukup sebanyak nggak nyampe 1 mililiter. Ini hanya cukup satu lubang itu sekitar 100 mikroliter ya, nggak nyampe 1 mililiter, jadi hanya 100 mikroliter, kecil sekali. Jadi deteksi secara antigen antibody atau menggunakan ELISA ini sebenarnya menggunakan sampel yang cukup sedikit saja bisa dideteksi gitu. Jadi ini gambarnya well plate, atau kenapa kok artinya namanya well plate, artinya karena dia ini bukan well-nya bukan gini ya, tapi well sumuran maksud saya. Jadi WHELL atau sumuran. Sumuran itu artinya ada lubang. Kalau buat sumur itu kan ada lubang gitu ya. Ini sama, jadi ada lubang dalam bentuk plastik ataupun kaca plate gitu atau piring gitu, yang jumlahnya ada berjumlah 96 kurang lebih ya. Nanti setiap sampel bisa ditandai, misalnya sampel kelompok A itu di baris 1, kelompok B baris 2, kelompok C baris 3, nanti bacanya secara bersamaan. Itulah konsep dari ELISA. Ini well plate-nya. Nah, well plate-nya ini juga bisa dicopot. Bisa kita hanya misalnya tidak ingin menguji 96 well-nya, tapi hanya menguji 10 saja. Itu bisa. Jadi kita bisa mencopot sesuai dengan kebutuhan dari
yang mau kita teliti berapa sampelnya. Kalau hanya 10 sampel ya kita hanya satu baris saja, yang baris lainnya tidak perlu digunakan gini. Jadi bisa dicopot-copot seperti ini. Nah, ketika nanti saat mau dibaca, jadi dia memang konsepnya itu atau prinsipnya adalah fluorescence atau berpendar, atau ada pembentukan color development atau pembentukan warna, ada interaksi antigen antibody itu dengan diberikan sinyaling warna. Jadi ketika ikatannya terlalu kuat ya, maka dia akan warnanya lebih pekat. Itu secara warna aja kita sebenarnya sudah bisa mengetahui kadar bagaimana ya apapun yang ingin diketahui, misalnya untuk mengurangi atau menurunkan resiko antigennya, misalnya antigen COVID dengan obat ini misalnya, itu bisa dideteksi. Kita menggunakan alat ini, dilihat kalau dia ternyata warnanya masih pekat ya, berarti kadarnya masih tinggi. Tapi kalau kadar warnanya tidak pekat, berarti si obat tersebut sudah bisa menurunkan si antigennya itu atau ikatannya. Seperti itu konsepnya. Itu contoh yang terkait dengan obat. Tapi kalau terkait dengan penyakit, bisa untuk mengetahui misalnya terkait dengan hormon progesteron misalnya, atau hormon testosteron. Nah, itu bisa lihat seberapa jumlah hormon yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita ngecek menggunakan darah, itu semakin pekat warnanya, maka atau pembentukan warnanya semakin pekat, maka dia kadarnya semakin tinggi. Tapi semakin rendah kepekatan suatu warna, maka dia kadarnya semakin rendah. Itu kalau dari warnanya saja, dari penglihatan visualisasi, belum masuk ke alatnya ELISA readernya. Nah, dari masing-masing ELISA itu ada macam-macam Mbak dan Mas. Yang pertama ada namanya indirect ELISA. Indirect ELISA ini kita beli itu tadi piringnya ELISA itu, dimana itu sudah tertanam di dalam piringnya itu antigen Codwell, atau dia sudah terikat di dalam sumurannya itu atau lubangnya. Nah, itu langkahnya. Kemudian kita melakukan pembersihan, di washing gitu ya. Terus kita memberikan age specific antibody. Kita bisa memberikan sampel yang mau kita gunakan di situ, nanti kemudian akan berusaha untuk terikat di situ. Nanti kita cuci lagi, terus nanti kita bisa tambahkan enzim yang membantu untuk berikatan antara antibody dengan antigen itu sehingga kuat gitu ya ikatannya. Terus nanti dicuci lagi, baru nanti kita tambahkan substrat dan ditambahkan color development untuk pembentukan warna. Jadi ketika menjadi pekat itu berarti ikatannya menjadi sebagian kuat, tapi kalau dia warnanya tidak pekat berarti ikatannya tidak kuat antara antigen dan si antibody ini. Yang kedua ada namanya sandwich ELISA. Perbedaannya adalah kalau sandwich ELISA itu kalau indirect ELISA itu kita belinya itu antigennya yang akumulasi atau ada di dalam sumurannya atau lubangnya. Kalau sandwich ELISA itu kebalikannya, jadi antibodinya yang ada di dalam antibodinya yang ada di dalam suatu lubang gitu. Baru kita nanti menambahkan sampel lain itu sebagai antigennya. Nanti kita uji bagaimana ikatannya antara si antigen dan antibodi. Berikan contoh Pak. Oke, misalnya ini kalian ingin mengetahui terkait dengan jumlah hormon progesteron gitu ya, atau testosteron yang saya contohkan tadi. Nah, ini bisa menggunakan sandwich ELISA. Jadi di sini kita memberikan sumuran atau lubang yang sudah ada hormonalnya itu tadi. Sehingga tinggal kita cek aja menggunakan darah kita itu sebagai antigennya. Nanti dimasukkan di situ. Nanti sebagai antigennya itu akan berikatan dengan antibodi yang sudah tertanam di situ. Lalu kemudian nanti akan menunjukkan hasil, berikan substrat dan diberikan warna. Hasilnya seperti apa? Apakah hasilnya itu ternyata hormon dalam tubuh kita itu tinggi atau rendah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kompetitif ELISA. Kompetitif ELISA ini sebenarnya bisa dibilang lebih kompleks gitu ya, dimana
inkubasi antara antibodi dengan antigen yang ingin dicek gitu. Jadi namanya saja kompetitif. Jadi di situ nanti sudah ada antigen dan antibodi yang tertanam dicampur di dalam antigen Codewell. Jadi di dalam sumuran yang kamu beli itu sudah ada antigennya. Terus kamu memasukkan antibodi dan antigen yang mau kamu hitung itu di dalam situ. Terus kamu cuci, kamu tambahkan enzim konjugasi sekunderi antibodi juga, tambahkan substrat dan pembentukan warna, akhirnya nanti keluar hasilnya berapa. Hasilnya dalam bentuk apa sih Pak? Warna apa kadar? Kadar nanti keluarnya. Jadi hasilnya ini hampir sama spektro. Jadi kalau kamu memahami spektro, itu sebenarnya mirip ya. Akan ada pembacaan berpendar fluoresensi di sini. Menggunakan ELISA itu juga ada semacam detektornya. Jadi nanti dia ada detektor warna yang menembus sumuran yang ada di dalam well plate-nya itu. Ketika dia ditembus atau dibaca di situ, maka kalian akan mendapatkan kadar di situ atau panjang gelombang. Jadi ada panjang gelombangnya juga ada di setting seperti spektro. Panjang gelombangnya berapa untuk ini dari alatnya well plate yang sudah disediakan itu, nanti kemudian dibaca, nanti dilihat kemudian kadarnya berapa. Nah, ELISA ini sampel apa Pak yang bisa dilakukan pemeriksaan menggunakan ELISA? Jawabannya adalah bermacam-macam sampel bisa. Apa saja Pak? Bisa sampel spesimen. Contohnya spesimen itu maksudnya dari tubuh manusianya sendiri, seperti urin, seperti darah, seperti swab nasofaring yang bisa digunakan untuk mendeteksi ELISA ini. Selain itu, selain sampel spesimen, kita juga bisa melakukan uji ELISA untuk mendeteksi pengaruh beberapa macam zat kimia, bisa jadi obat ataupun herbal, untuk dalam upaya menemukan kemampuan zat tersebut dalam melakukan penetrasi atau intervensi terhadap protein tertentu dalam tubuh kita. Misalnya untuk mengetahui efektivitas si obat itu atau herbal itu terhadap kemampuan meningkatkan limfosit atau antibodi dalam tubuh, itu bisa dilakukan penelitian itu. Nah, langkah kerja ELISA ini saya contohkan yang sandwich saja, salah satu contoh ya. Jadi ada well itu lubang-lubang ini yang ada di dalam contoh gambar ini, itu sudah dilapisi atau ditempeli antigen. Lalu kemudian sampel atau antibodi yang ingin diuji itu ditambahkan atau dimasukkan ke dalam lubangnya itu. Lalu kemudian yang ketiga, ditambahkan antibodi kedua yang dikonjugasikan dengan enzim tertentu seperti perioksidase alkali. Ini sudah disediakan dari kamu ketika membeli well plate itu sudah ada seperangkat alat ELISA sebenarnya, atau namanya ELISA kit. Di situ sudah ada. Langkah selanjutnya diberikan antibodi konjugat. Nanti kita ambil antibodi konjugat, dimasukkan di lubang yang sama, yang mau kita uji tersebut. Lalu kemudian dimasukkan substrat enzim yang dapat menimbulkan warna tertentu saat bereaksi. Lalu kemudian terakhirnya intensitas warna campuran diukur dengan spektrofotometer ya. Sebenarnya prinsipnya sama spektro, cuman namanya itu disebutnya ELISA reader ya. Jadi sebenarnya sama aja spektro sama ELISA reader, hanya saja kalau spektro itu pembacaan medianya menggunakan kuvet, kalau ELISA reader itu menggunakan namanya well plate ya, beda ya. Kalau spektro itu menggunakan kuvet, kalau ELISA reader itu menggunakan well plate. Di sini sama, nanti kita ada detektor yang akan mendeteksi hasilnya itu. Nilainya itu yang didapatkan adalah nilai cut off untuk menentukan hasil positif negatif suatu sampel. Mendapatkan densitas optis, kemudian menghitung rata-rata itu tadi hasil densitas optis yang berada di bawah nilai cut off merupakan hasil negatif, dan demikian juga sebaliknya. Ini kalau nilainya tidak keluar nilai kuantitatif atau nilai kadar, tapi nilainya hanya nilai lebih tinggi atau lebih rendah, itu juga ada pembacaannya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menyetelkan video bagaimana prinsip atau cara kerja penggunaan ELISA. Silahkan disimak, nanti ada penjelasan juga dari saya di video tersebut. Semoga bermanfaat terkait dengan penjelasan terkait dengan ELISA. Oke.
Ya, ini kita akan membahas tentang prinsip penggunaan ELISA, the enzyme link immunosorbent assay. Nah, ini well plate-nya itu seperti itu tadi gambarnya. Lalu ini beberapa pelarut-pelarut yang dibutuhkan dalam ELISA. Ada inkubator juga. Dan ini menggunakan mikropipet namanya, mikropipet. Kenapa mikropipet? Karena dia mengambilnya itu hanya menggunakan sampel yang cukup sedikit. Step yang pertama itu kita harus melabeli plate-nya, itu well plate-nya atau sumurannya, dan juga pipetnya harus dilabeli. Terus kemudian kita tambahkan 100 ml, ini contohnya yang antigen ya, karena sudah ada antibodi yang coating di situ. Kita tambahkan di situ, terus kita inkubasi selama 5 menit. Dalam suhu ruang tentunya. Lalu kemudian ini contohnya ya, lubang yang telah diinkubasi tadi selama 5 menit. Lalu kemudian kita hilangkan air-airnya atau cairan tadi dari situ. Lalu apa selanjutnya gimana? Setelah kita hilangkan, kok malah dihilangkan ya Pak ya? Kenapa kok dia tidak diteruskan gitu? Karena memang dia sudah terikat 5 menit tadi ditunggu itu sudah terikat dengan antibodi di bawahnya. Tinggal kita cuci airnya dengan namanya alatnya ini PBS, buffer sulfat, untuk mencuci sampelnya di sini. Kita cuci untuk biar mengurangi pengotor-pengotornya. Jadi benar-benar hanya ada ikatan antara antigen dan antibodi di dalam sumurannya. Terus kita tambahkan antigen step selanjutnya. Ya, kita tambahkan reagen. Terus kemudian step yang selanjutnya setelah tambahkan reagen, karena sudah ada ikatan antigen dan antibodi itu, kita inkubasi ya. Lalu kemudian step selanjutnya kita hilangkan airnya dari lubangnya. Lalu step yang 9 kita cuci lagi sama seperti tadi dengan PBS ya. Jadi setelah ada reagen, jadi reagen itu memperkuat enzim ikatannya tadi, antigen antibodi, kita cuci lagi. Baru setelah dicuci dihilangkan, sudah ada ikatan yang ada di dalam dasarnya, kita tambahkan antibodi. Lalu langkah selanjutnya kita inkubasi lagi selama 15 menit. Step 12 kita tambahkan detection substrat ya. Kita siapkan detection substrat untuk substrat deteksinya yang di akhir, proses akhirnya. Nah, nanti kemudian step yang ke-13 kita menghilangkan antibodi secondary yang tadi, terus kita cuci lagi menggunakan PBS buffer ya, dicuci biar tidak tersisa secondary antibodi yang sudah terikat di bawah itu ya. Jadi sisa-sisanya itu yang tidak diperlukan dibuang biar nanti tidak mengganggu pembacaan. Lalu kita tambahkan substrat solution di setiap lubangnya. Lalu kemudian kita inkubasi lagi. Substrat itu yang nanti sebagai deteksinya tadi, detektor substratnya. Nah, terus karena sudah keluarlah hasilnya tuh, warna akan terbentuk color development substrat. Bentuknya warna seperti itu. Jadi semakin pekat sebenarnya semakin kadarnya akan semakin tinggi. Kita baca kemudian ya seperti ini. Ini sudah akhir dari pembacaan menggunakan ELISA. Itu untuk prinsip penggunaan ELISA ya. Langkahnya ada 13 atau 14 tadi. Cukup panjang ya. Jadi sehingga langkah tersebut yang kemudian ada risiko juga secara human error, ada kesalahan dalam penggunaan dari ELISA-nya sendiri. Kita lanjutkan. Ya, setelah tadi kalian melihat video terkait dengan prinsip kerja alat ya, mungkin ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di Google Classroom ya. Semoga menarik ini ya, karena nanti kalian lah tangan-tangan itu yang akan menguji itu ya, kalian tangan-tangan kalian gitu ya nantinya gitu. Nah sekarang kita masuk ke dalam, setiap alat itu pasti ada, setiap hasil itu ada bisa hasil maksimal dan ada hasil minimal. Nah terkait dengan hasil yang minimal itu bisa juga karena kesalahan dari alat tersebut atau kelemahan dari alat tersebut. Jadi memang suatu alat itu ada batasannya ya, sehingga kita harus bisa mengetahui adalah batasan dari si alat tersebut. Kalau tadi kalian lihat dari prosedurnya gimana? Mungkin ada lihat, Pak kok langkahnya kok panjang, ini beresiko langkah panjang
ini beresiko ada human error, Pak. Betul. Jadi ada resiko nanti human error sehingga hasilnya bisa tidak optimal, atau ada resiko kontaminasi. Itu juga bisa ya. Jadi uji ini memiliki beberapa kerugian. Salah satunya adalah kemungkinan yang besar terjadinya hasil false positif karena adanya reaksi silang antara antigen yang satu dengan antigen yang lain. Maksudnya yang kita inginkan itu menangkap antigen A, tapi yang datang itu kok bakteri B atau antigen B. Ada reaksi silang, kontaminasi di dalam well plate-nya itu, sehingga kadarnya jadi terlalu tinggi. Padahal kadar terlalu tinggi itu bukan karena hasilnya yang kadarnya tinggi, tetapi karena ada kontaminasi itu. Antigen yang terbaca itu bukan antigen yang seharusnya, atau kita sebutnya sebagai false positif. Yang kedua, peran ATLM sangat besar di sini. Beberapa langkah ya, tadi yang langkah panjang tadi harus dilakukan secara hati-hati. Langkah yang cukup panjang dapat mengakibatkan kesalahan ya. Coba kalian kalau misalnya disuruh menghafalkan kalimat dalam 5 kata sama menghafalkan kalimat dalam 20 kata, itu kan pasti lebih sulit menghafalkan kalimat 20 kata ya. Atau tiga kata misalnya, aku ya misalnya, aku sayang ibu dan ayah misalnya, itu 5 kata. Tapi akan menjadi sulit menjadi 10 kata misalnya, aku sayang ibu dan ayah juga adik-adik serta kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, itu kan kalimat kata-kata yang tambahan itu, atau bisa diibaratkan langkah kerjanya yang cukup panjang rumit itu, sehingga mengakibatkan resiko human error itu juga menjadi cukup tinggi di sini. Sehingga memang benar-benar peran dari ATLM itu sangat besar, atau peran seorang ahli dirimu ini menjadi sangat besar nanti di lapangannya atau di laboratoriumnya. Nah, pengalaman yang terjadi di lapangan, uji ELISA ini sering mengalami kegagalan. Karena apa? Karena kontaminasi. Hal tersebut yang terjadi akibat faktor tempat praktikum yang memang bisa jadi rentan kontaminasi, labnya yang tidak steril, sehingga ada bakteri atau antigen lain yang masuk ke dalam sampel kita. Bisa juga kan bakteri nggak kelihatan ya, virus saja COVID kan nggak kelihatan saking kecilnya gitu. Terus kemudian human error atau kerusakan sampel akibat langkah kerja yang salah. Nah, kelemahan-kelemahan ELISA itu, karena itu ELISA juga sudah alat atau instrumen yang cukup lama gitu ya, sehingga untuk resiko-resiko human error itu juga tinggi. Nah, kenapa kemudian kita akan mempelajari yang namanya MiniVidas. MiniVidas ini adalah teknologi ELISA. Jadi dia prinsipnya ELISA, tetapi lebih mutakhir. Kenapa saya bilang lebih mutakhir? Di sini kalian tidak perlu mengambil sampel berulang kali terus kemudian memasukkan masing-masing antigen tambahan, konjugat antigen, substratnya, pembentuk warna, nanti dicuci lagi, dimasukkan lagi, cuci sendiri. Nah, itu tidak perlu. Jadi langkah-langkah yang panjang itu akan lebih dispesifikkan atau diefektifkan dengan alat yang namanya MiniVidas ini. Ini alatnya ya, contohnya alat yang lain yang lebih canggih lagi karena dia monitornya sudah touchscreen. Gitu. Oke, jadi instrumen-instrumen atau bagian-bagian dari MiniVidas, yang pertama itu ada namanya kaset atau strip MiniVidas. Nah, ini sebenarnya perbedaannya dengan ELISA. Untuk strip MiniVidas ini perbedaannya adalah kita hanya memasukkan serangkaian sampel maupun pelarut maupun alat yang untuk mencucinya, terus masukkan pelarut lagi, terus masukkan nourishing buffernya, terus kita masukkan substrat development colornya atau pembentuk warnanya itu di dalam lubang ini di awal. Bedanya kalau ELISA itu kan proses ya, jadi pertama masukkan dulu sampel, ditunggu 5 menit, terus kemudian kita tambahkan pelarut, terus ditunggu 5 menit, ditambahkan pencuci, terus kita cuci, cuci di seperti video tadi
Itu untuk ELISA. Tetapi kalau untuk yang ini kita tidak perlu, kita hanya cukup menyiapkan satu kaset atau satu strip saja yang nanti setiap sampelnya itu sudah dimasukkan di situ, sampel sudah dimasukkan di situ, pelarutnya sudah dimasukkan di situ, pembersihnya atau pencuci buffernya sudah dimasukkan di situ, sampai nanti di bagian pojoknya itu substratnya sudah dimasukkan di situ. Jadi alatnya itu otomatis, kita tinggal masukkan cairan yang sudah dimasukkan ke dalam setiap lubang itu ke alat itu, kita tunggu selama setengah jam atau 20 menit, saya lupa, tergantung masing-masingnya itu beda-beda soalnya. Pemeriksaan apa itu 20 menit, pemeriksaan apa itu 30 menit. Nah, nanti tinggal kita klik OK, selama 20 menit itu dia akan memproses secara otomatis di dalam alat Minividas itu. Jadi seakan-akan itu dia ELISA, tapi sudah tidak menggunakan human activity lagi. Jadi hanya dia yang alatnya yang melakukannya secara otomatis. Jadi dia akan dari sampel akan kemudian tambah pelarut, akan kemudian dicuci buffer, akan tambahkan pelarut lagi, dicuci buffer, tambahkan substrat, itu secara otomatis di alatnya. Tidak yang kita seperti ELISA dikeluarkan, diintubasi, keluarkan lagi seperti itu. Jadi efektifnya dan resiko kesalahannya itu menjadi lebih kecil dengan menggunakan Minividas ini. Nah, yang menarik di sini adalah ada namanya barcode atau special code. Ini contohnya, ini seperti kayak jarum gitu ya. Ini adalah kode-kode yang berbeda dari masing-masing yang mau kamu teliti. Contohnya kalau sebelah kiri ini contoh kode-kode untuk obat. Ada paracetamol, ada apa itu kode-kodenya. Jadi dimana kalau untuk mengetahui ingin mengetahui tentang sampel itu, kita harus menggunakan kode yang tepat. Sama kalau ketika kalian belanja di Indomaret itu kan, kalau kamu beli roti itu kan kodenya itu kan dibaca di barcode itu udah keluar bahwa ini roti. Gak mungkin kamu beli roti dibaca itu gambarnya tulisannya es krim, kan gak mungkin. Ini sama, jadi ada kode spesial barcode yang sesuai dengan kaset yang mau kita masukkan. Kalau yang sebelah kanan ini yang merah putih ini contohnya untuk salmonella. Untuk mengetahui infeksi bakteri salmonella kita menggunakan barcode yang cocok juga untuk salmonella. Ini dari penyedia reagennya Minividas itu sudah disediakan. Pasti ketika kalian ingin menggunakan atau membaca sampel itu pasti juga akan mendapatkan kodenya, itu spesial kode yang nanti akan dimasukkan di alatnya. Untuk cara kerja alatnya seperti apa? Nanti sabar ya, di terakhir nanti. Nah, untuk Minividas sendiri itu Minividas pengertiannya itu adalah ini, pengertiannya dari Minividas. VITEK Immunodiagnostic Assay System merupakan alat immunoanalyzer otomatis yang menggunakan teknologi ELISA. Ya, prinsipnya ELISA tapi lebih mutakhir dengan namanya ELISA, Enzyme Link Fluorescence Assay. Nah, alat Minividas ini salah satu alat yang digunakan untuk pemeriksaan imunologi. Prinsipnya alat ini merupakan modifikasi dari prinsip ELISA yang sebelumnya saya jelaskan tadi, yang pembacaannya berdasarkan fluoresensi. Berfungsi untuk pemeriksaan diagnosa penyakit, diantaranya penyakit kardiovaskular, infeksi, infertilitas, kehamilan, tiroiditis, dan lain sebagainya. Kemampuan dalam menganalisis sampel pada instrumen ini hingga lebih dari 50 tes per jam, tergantung jenis tes dan durasi yang dibutuhkan. Jadi masing-masing kaset itu ada spesifikasi tertentu. Nah, ini alatnya itu ada namanya Vidas Blue ya, alatnya Blue Tray Cover. Jadi ini untuk penutupnya. Nanti ketika mau dibuka strip preparation tray itu nanti dibuka seperti ini. Nah, seperti ini nih. Pak, kok gambarnya kayak kayak kasetnya itu kayak warna printer ya, hampir mirip ya, mungkin imajinasinya bebas lah. Ya memang seperti cartridge di komputer itu, kita nyebutnya kadang kaset, kadang cartridge juga sih. Jadi cartridge-nya itu macam-macam, tergantung mau pemeriksaan apa. Terus ini ketika mau remove strip preparation tray, ini langkahnya ya, secara penggambaran gambarnya mudahnya. Nah, nanti ini disiapkan seperti ini.
Ini kasetnya yang disiapkan, yang di bawah ini kasetnya mau dimasukkan ke dalam alatnya itu. Jadi disiapkan, dipaskan sesuai dengan lubang masing-masingnya. Tidak bisa bebas, harus maksudnya tidak bisa naruhnya itu ngawur, itu nggak bisa, harus sesuai dengan naruh yang tepat itu tadi. Naruhnya harus sesuai dengan jalurnya. Kalau seperti rel kereta api, naruhnya ya harus sesuai dengan di jalurnya itu. Naruhnya harus di tempat tersebut. Itu sesuaikan dengan prinsip dari kerja alatnya. Nah, untuk mini vida sendiri, ini alatnya kalau dijabarkan itu dibuka itu seperti ini. Jadi ada bagian hardware-nya itu seperti ini ya, untuk penyusun dari mini vida Blue. Nah, selain itu ada apa lagi yang bagian hardware? Itu ada new screen. Kalau ini ada yang bentuknya touch screen, ada yang masih seperti ini, pencetan seperti handphone lah. Ini tidak apa-apa, intinya dia hanya sebagai screen atau keyboardnya. Jadi misalnya kamu ingin melakukan preparation, oke, lanjutkan. Nah, itu ada di dalam, seperti kayak kamu mau narik uang di ATM itu loh. Nah, itu hampir sama dengan ini. Kamu ngeklik-klik di situ sesuai dengan langkahnya yang ada di dalam prosedurnya, terus nanti oke, seperti itu. Nah, nanti terus hasilnya keluarnya seperti apa, Pak? Hasilnya bisa keluar dua macam, bisa kamu sambungkan ke komputer, nanti masuk dalam bentuk PDF, atau nanti hasil dari ELISA readernya yang ada di komputer. Tapi bisa juga kamu mengambil dalam bentuk print. Jadi nanti keluar dalam bentuk print kertas itu, new printer paper untuk hasil yang kamu dapatkan dari pengujian menggunakan mini vida ini. Nah, terus kemudian ini untuk spesifikasi alatnya, di mana ini tempatnya SPR loadingnya, tempatnya posisinya seperti apa, bisa untuk 12 posisi atau 12 tempat gitu ya. Terus ada untuk barcode readernya, ini barcode reader itu untuk melihat dari barcode yang saya tampilkan tadi. Terus ada integrasi, bisa disambungkan ke PC atau komputer atau laptop, dan bisa diintegrasikan integrate printer. Jadi ada printernya dan ada PC-nya juga. Tapi ini bisa kok disambungkan ke laptop, itu juga bisa. Nah, komponen-komponen mini vida itu ada apa aja? Ada tombol on off, ada tray itu yang berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan strip yang berisi sampel dan reagen ya. Seperti tadi, tempatnya seperti jalur rel kereta api tadi. Terus ada displaynya layarnya tadi berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan program pada alat. Lalu ada printernya dan ada inkubatornya. Sudah ada di dalam situ otomatis inkubatornya. Biasanya reaksinya itu sempurna pada suhu 37 derajat, itu sudah ada di alatnya itu, karena dia otomatis dari langkah awal sampai akhir nanti ketemu kadar itu sudah otomatis. Kita hanya perlu masukkan di awalnya saja seperti ini. Kita masukkan sampel, nanti secara berurutan akan ke sana, nanti secara otomatis nanti akan dicuci, ditambahkan pelarut, dicuci, tambahkan pelarut, tambahkan substrat, dibaca otomatis. Nah, jadi gitu ya. Semoga sudah paham bahwa ternyata mini vida ini ELISA juga, cuman dia lebih terotomatisasi, lebih otomatis untuk penggunaannya, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan karena human error. Gitu. Dan di Unisa sudah punya alat canggih ini. Jadi silakan nanti ketika sudah praktikum offline, kalau memang sesuai dengan materinya, nanti bisa akan dapatkan materi untuk membaca menggunakan mini vida ini. Nah, untuk video pemakaian dari mini vida, silahkan simak prinsip berikut ini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang konsep dari mini vida prinsipnya. Prinsip mini vida itu ini ya, ini contohnya cover tray-nya yang kemudian untuk alur relnya untuk membacanya. Nah, ini seperti ini, kasetnya nanti dimasukkannya seperti itu, dimasukkan ke situ untuk pembacaannya. Nah, di atas itu untuk memasukkan barcode-nya. Nah, untuk cara memasukkan sampelnya, ini ada barcode-nya, nanti dibacanya menggunakan itu. Nah, sebelum dimasukkan di situ, langkahnya itu kita harus sampel pipetting. Kita mengambil sampelnya ya,
Terus di situ sudah ada antibodi yang terikat, dan juga bisa antigen yang terdeteksi. Kita masukkan ke masing-masing lubang, kita washing, terus kemudian kita langkah selanjutnya ditambahkan konjugat pipetnya itu, lalu kemudian kita cuci lagi, di washing lagi. Jadi kita tinggal berurutan sesuai dengan lubangnya saja sebenarnya. Baru nanti terakhir kita berikan ke substrat detektornya, sehingga nanti substratnya itu bisa mengikat si enzim dan antigen antibodi ini, sehingga nanti terbentuk warna fluoresen residu gitu. Jadi cuci di sini, nanti yang dibaca adalah ini fluoresennya itu kita baca dengan UV lamp 370 dan 450 nanometer membacanya untuk fluoresen. Jadi konsepnya itu prinsipnya sebenarnya lebih mudah minividas, jelas, karena dia lebih efektif, karena tidak perlu ada langkah 13 langkah seperti prinsip ELISA. Dia hanya memerlukan kita mempreparasi sampelnya itu di awal saja, mengambil secara berurutan sampai nanti bisa dibaca di substrat development itu, baru nanti dimasukkan ke minividasnya itu untuk dibaca secara otomatisasi. Begitu untuk langkahnya ya, untuk penggunaan minividas. Tipnya seperti itu. Kenapa kok ada lubang-lubang, kenapa harus dimasukkan satu persatu di awalnya, nanti kemudian dimasukkan ke suatu alat minividas itu nanti dibaca otomatisasi, ya seperti itulah tadi. Oke, untuk yang selanjutnya ini saya akan menampilkan video yang terkait dengan contoh salah satu pemeriksaan. Kan tadi kan hanya prinsipnya ya, ini salah satu contoh saya coba untuk ketika kita mau membaca progesteron, hormon progesteron itu langkahnya seperti apa. Silahkan disimak video berikut ini, semoga bisa lebih memahami konsep dari minividas. Jadi terkait dengan contohnya ini pada hormon ya, kita mau ngetes hormon progesteron. Nah, di sini tujuannya kita ingin mengetahui progesteron tes menggunakan minividas. Nah, alatnya apa? Alatnya ini minividasnya. Alat yang dibutuhkan ini stripnya untuk progesteron sudah ada. Terus kemudian mikropipet itu juga harus sudah disiapkan. Lalu juga handscoon jangan lupa K3 ya. Terus ini ada vortex untuk mencampur larutan. Gitu. Nah, ini prosedurnya. Pertama kita mengambil beberapa yang mau kita gunakan untuk masukkan sampel, yaitu kaset sama barcode-nya. Kaset dan barcode-nya. Kita beri tanda ini apa namanya, misalnya saudara siapa, sampel Pak Ijo misalnya, atau ini anggap aja sampel 1, kita kasih nama. Nah, terus kemudian kita masukkan ke bagian sampel 1 itu, di bagian vidasnya itu sampelnya. Lalu ini beberapa alat yang digunakan ya. Ya kita harus setting status screen dulu. Kita isi yang nomor 1 dengan apa namanya, misalnya nama sampelnya, ID-nya siapa, misalnya Pak Ijo itu tadi, atau sampel 1 ya tulis sampel 1 atau Pak Ijo untuk ditulis agar nanti di printnya itu keluar bahwa oh Pak Ijo itu hasilnya hormon progesteronnya itu segini, seperti itu. Nah, nanti setelah semuanya, ini contohnya ini sampel 1, lalu kita oke. Kita masukkan, itu tandanya berarti harus sudah masukkan. Nah, sudah ada tanda bahwa sampel 1, berarti relnya harus jelas sama sesuai dengan yang dimasukkan. Relnya sampel 1 di situ ya, relnya harus di situ. Nanti kita masukkan untuk ini, untuk apa, tray-nya atau relnya. Kita start. Ini untuk menyesuaikan barcode-nya dulu dengan kaset yang akan digunakan.
Nah, ini nanti keluarnya seperti ini printnya ya. Jadi kalau dilihat dari sampelnya tadi, kita hanya memasukkannya itu di ini di dalam bagian sampelnya saja, kan otomatis yang lainnya itu nanti akan keluar gitu ya untuk sampelnya. Tadi untuk kalibrasi dulu, jadi menyesuaikan dari jadi kan kalau kita mau membaca kaset sama barcode-nya itu kita sesuaikan dulu biar nanti sesuai dengan barcode-nya itu ini kita mau uji progesteron nih, progesteron dengan barcode-nya ini gitu. Nah, baru setelah itu komputer atau Minividas ini akan membaca bahwa si barcode ini memang sudah bisa terbaca nantinya, sehingga nanti tinggal masukkan barcode-nya 4 itu tadi, yang tadi sudah ada kalibrasi pertamanya. Lalu selanjutnya sampel yang dimasukkan, beberapa sampel dimasukkan itu empat lubang ya. Contohnya ada 4 lubang karena ada 4 rel di situ, jadi harus dimasukkan di 4 lubang itu. Itu. Ini caranya tadi kalau kita lihat ini kan untuk yang sampel 1 tadi. Nah, seperti ini hasilnya progesteron. Lalu ada bisa untuk 4 sampel, untuk kalibrasi standar tadi. Itu sudah ada di dalam tabelnya atau di dalam rangkuman dari si alat kitnya dari progesteron itu sudah ada sendiri sebenarnya. Begitu, oke? Nah, jadi silahkan nanti dipelajari dengan baik untuk Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan, karena insya Allah bisa menambah juga keilmuan yang Anda semua nanti dapatkan di sini. Semoga tetap semangat seperti yang saya bilang di awal tadi gitu ya. Walaupun sepertinya kok materinya tambah lagi ya, namanya orang belajar akan mendapatkan materi yang bertambah juga. Hidup itu juga pembelajaran. Kalian yang akan di hidup itu juga akan menemui beberapa masalah yang kalian akan untuk menempa diri kalian sendiri. Jadi tetap semangat dan terus berdedikasi untuk belajar hingga insya Allah nanti 4 tahun sesuai harapannya bisa menjadi seorang ahli teknologi laboratorium medis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.